seleksi-seleksi baru yang berbeda di tahun 2022 ataupun 2021 nih, Rel. Iya, karena pastinya dari tahun ke tahun kita tuh nggak tahu dari pemerintah itu bakalan gimana, apakah ada perubahan. ITS itu memasuki peringkat 12 se-Indonesia. Jadi pendidikannya tuh udah nggak diragukan lagi gitulah. Mungkin ini fun fact ITS lagi ya. Banyak banget lulusan ternama itu jebolan ITS, tau Rel. Iya bener banget. Salah satunya, ini pun aku baru tahu waktu kuliah di ITS. Oh, ada iya? Cak Lontong. Cak Lontong ITS. Cak Lontong lulusan. Ini loh podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Orbit. Saatnya kita obrolin ITS. Halo Aurel. Halo Mas Bowo. Halo teman-teman di rumah, Halo, sobat-sobat AirPods. Bener banget. Nah, jadi kita datang lagi nih di episode 1 di Ini Loh Podcast 2023 dengan tema hari ini kita mau ngobrolin Si Orbits. Bener banget Mas. Gimana nih perasaannya Mas Bowo? Excited gak? Agak deg-degan banget ya, deg-degan jujur. sih jujur Li ya. Tapi seru gak sih? Tapi seru, dan semoga teman-teman di rumah juga bisa ikut seru-seruan bareng kita. Karena tentunya kita bakal ngobrolin banyak banget dan tentunya penting banget. Tentunya buat teman-teman maba nantinya 2023. Bener banget. Nah Rel, tapi ini kayaknya teman-teman masih banyak yang belum kenal deh sama kita. Iya nih, padahal kita perasaan udah Kalau opening kita udah gak bikin sih? opening loh kemarin. Iya. Masa nggak ditonton sih? Kayak perlu perkenalan lagi nih kita ya. Iya, gak masalah ya, kita kenalan lagi nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Bowo. Aku dari jurusan Arsitektur Angkatan 2021. Halo semuanya. Oke, hai semuanya. Kenalin nama aku Aurel dari Teknik Informatika Angkatan 2022. Nah, Aurel sama Bowo. Semoga teman-teman gak lupa ya nama itu. Ya, ingat-ingat ya. Nah, Rel, kamu sebenarnya asalnya dari mana nih? Oh iya, kalau aku sendiri sih mahasiswa rantau nih Mas. Mahasiswa rantau, dari mana tuh Rel? Aku dari Kota Malang. Siapa yang gak tahu Kota Malang? Iya, tempatnya healing gak sih teman-teman? Orang-orang Surabaya kalau mau healing paling banyak tuh pasti ke Malang. Ke Malang, karena adem lah ya. Benar. Kalau Mas Bowo dari mana? Kalau aku sendiri teman-teman, asal aku dari Bali nih Rel. Oh, Bali, kayak siapa sih yang nggak tahu Bali? Kalau mau cari pantai ke iya, Bali. Tempatnya liburan gak sih Mas? Bener banget. Nah, Aurel ini kan angkatan 2022. Sudah bulan keberapa Aurel di Surabaya? Sekarang sih masih ongoing kelima sih Mas. Udah OTW 5 ya, Iya, karena OTW bentar 5. lagi udah mau akhir semester. Iya, bener Selama banget. 5 bulan itu gimana nih rasanya baru pindah ke Surabaya? Jujur sih waktu awal-awal nih ya, sedikit sharing aja nih. Aku tuh kayak butuh adaptasi sih Mas, jujur. Bener banget sih. Sama lingkungan baru, semuanya baru, kayak nyari kosan gitu-gitu kan. Dan emang di awal-awal pasti agak hectic juga ya. Iya, tapi kayak semakin kesini tuh semakin seru gitu loh Mas. Bener banget, karena Iya. pastinya udah punya teman, udah deket, udah tahu tempat-tempat seru di Surabaya. Iya, mulai bisa menyesuaikan lah ya. Nah, terus ngomong-ngomong soal pindah ke Surabaya karena kuliah, itu waktu itu kamu kenapa nih alasannya pilih Institut Teknologi 10 November Surabaya? Aduh, ini sedikit backstory Di-spill ya. dong, Oke, aku di-spill. spill ya nih ya. Sebenarnya tuh aku tuh kan masuk lewat jalur SKM. SKM, apa tuh Rel? Namanya tuh seleksi kemitraan mandiri di ITS. Jadi itu jalur khususnya yang ITS tuh buka jalur namanya SKM waktu angkatan aku Mas. So, habis itu aku kan masuk lewat jalur itu. Ya alhamdulillahnya tuh keterima di itu tadi Teknik Informatika. Keren banget. Kalau Mas Bowo apa sih? Kalau aku waktu zamanku nih Rel, Iya. waktu 2021, aku itu masuk lewat jalur SKMP. Ada P-nya SKMP, Rel. ha. Jadi seleksi kemitraan, mandiri dan juga prestasi. Oh iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jalur masuk, alasannya tuh kenapa waktu itu? Alasan aku masuk ITS nih, Iya. milih ITS. Oke, sedikit backstory nih, aku kilas balik ya. Jadi dulu tuh waktu SNM, aku keterima di eligible. Kan itu kalau nggak salah 40% Ada dari kuota sekolah kuotanya ya. sekolah gitu kan Mas. Nah dari SNM, SBM dan juga jalur prestasinya ITS, aku tuh semuanya pilihan satuku Teknik Informatika ITS. Wow, udah Jujur Li nih. cinta banget tuh kayaknya sama Informatika ITS. Tapi ada tapinya.
Nice try nih mas, 3 kali sih banget. Kasian, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa sih. Tapi akhirnya keterima juga dong. Iya, lewat yang SKIP itu tadi. Jadi buat teman-teman SMA yang masih kayak, aduh, aku nggak tahu mau kemana, aku hopeless, aku takut nggak keterima. Itu sebenarnya itu masih banyak banget nggak sih mas jalur-jalurnya? Kalau udah rezekinya pintunya pasti Iya, ada sih. benar banget. Tapi tentunya harus diimbangin sama usaha juga. Dan juga berdoa, jangan lupa. Nah, ngomong-ngomong soal itu, tentang jalur masuk tadi ya teman-teman, itu nantinya akan kita bahas lebih lanjut di episode-episode berikutnya. Benar banget, terutama khususnya yang di 2023 ya nggak sih mas? Karena di 2023 ini nantinya akan ada seleksi-seleksi baru yang berbeda di tahun 2022 ataupun 2021 nih Rel. Iya, karena pastinya dari tahun ke tahun kita tuh nggak tahu dari pemerintah itu bakalan gimana, apakah ada perubahan Apakah gitu-gitu. tetap sama, itu kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi teman-teman jangan khawatir karena nanti kita akan bahas itu di episode-episode berikutnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Jangan lupa subscribe. Bener banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ITS, kita juga ada banyak banget fakultas nih Rel di ITS. Iya. Contohnya ada berapa sih mas fakultasnya? Untuk di ITS sendiri kita punya 7 fakultas Dan dengan juga 42 departemen. Wow. Keren banget gak sih? Plus dulu gak sih buat Tepuk ITS? tangan dulu buat ITS. Oke, langsung aja gak sih aku sebutin nih ya. Oke, yang pertama itu ada Fakultas Sains dan Analitika Data. Apa itu? Yang biasa kita anak-anak ITS tuh nyebutnya FSAD, ya nggak sih mas? Scientix. Yang fokusnya itu di ilmu dasar seperti matematika, statistika, biologi, kimia, fisika dan juga aktuaria. Jadi kayaknya ini akan melahirkan calon-calon ilmuwan gitu banget ya. sih. Sering di lab, sering praktikum. Tapi sumpah menurutku praktikum di ITS tuh seru banget sih. Seru sih, bener-bener seru. Oke, lanjut. Kita juga ada Fakultas Teknologi Kelautan atau biasa kita kenal dengan Martek. Nah, jadi Rel, di FTK ini itu fokusnya ke ranah kelautan. Entah itu ada lepas pantai dan kelautan-kelautan lainnya. Jadi kapan lagi kita bisa belajar di teknik tapi yang bersinggungan dengan laut. Kelautan, bener banget. Keren gak sih mas? Oke, lanjut. Kemudian nih ya teman-teman AirPods, ada yang namanya Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem atau yang biasa kita sebut itu dengan FTIRS. Yang ranahnya itu lebih ke rekayasa industri, contohnya teknik mesin. Dan juga Mas Bo tahu gak sih kita itu ada teknik pangan loh ternyata. Ada teknik pangan ya teman-teman. Keren banget gak kita sih? bisa belajar teknik sekaligus kulineran. Iya, itu adanya di ITS loh. Seru banget sih itu pasti teknik pangan. Kayaknya kalau waktu itu aku tahu, aku bakal masuk situ Masuk sih. situ ya, Nah, nyoba suka situ nih ya. kulineran. Oke. Lanjut, kita juga punya Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau biasa kita kenal dengan Electics. Nah, teman-teman di Electics ini atau FTEIC itu kita ngebahas tentang perlistrikan, elektronika dan juga sistem informasi. Jadi buat teman-teman yang suka kayak Ngoding-ngoding gitu ya. main-main di depan Fakultasku komputer. tuh, Mas, Itu fakultasmu. kebetulan, iya. Oh iya, jadi buat Gitu. temen yang suka banget nih main di depan komputer berjam-jam biar produktif, mending masuk FTIC. Bisa banget, coba daftar di FTIC. Oke, next. Kita itu ada yang namanya Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan juga Kebumian. Atau yang biasa kita sebut itu FTSPK. Nah, kalau itu fakultasku, Oh Rel. iya, shift plan ya. Iya. Keren banget nih teman-teman AirPods. FTSPK itu by the way bergerak di bidang pembangunan infrastruktur. Dan itu ada banyak banget sih, mulai dari sipil, arsitektur, dan itu mereka semuanya di bidang infrastruktur. Nah terus teman-teman, kita juga ada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Nah di fakultas ini Rel, kita tuh ngebahas tentang kreatif desain dan juga ekonomi digital. Nah tapi Rel, fakultas ini tuh spesial teman-teman. Kenapa tuh, Mas? Ini satu-satunya fakultas yang nerima lulusan dari jurusan Soshum. Oh iya, fun fact banget sih Iya, ini. jadi buat teman-teman yang mikirnya ITS nih kayaknya cuma nerima teman-teman yang Saintek, IPA. Nah, itu salah. Jadi ada satu fakultas yang kita nerima teman-teman dari jurusan Soshum. Bener banget. Oke. Kemudian tuh ada yang namanya Fakultas Vokasi nih di ITS. Buat kalian yang belum tahu,
Fakultas vokasi tuh fokusnya di praktek kerja lapangan seperti itu. Jadi kalau di vokasi itu 60% Kerja praktek, 40% teori. Bener banget, Mas. Wah, pasti kampus ITS tuh gede banget sumpah. Iya sih, gede sih. Tapi nggak cuman gede, dia juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kinerja mendukung pembelajaran mahasiswa-mahasiswanya. Di antaranya ada apa aja tuh, Rel? Yang pertama nih teman-teman AirPods, ada yang namanya perpustakaan. Kita tuh perpustakaan punya 6 lantai loh, Mas. Gede banget, Gede sumpah. banget itu. Di lantai satunya Mas Bo tahu nggak? Ada apa yang tuh? namanya CCWS Atau Creative Co-working Space. Aku sering banget sih duduk-duduk di juga. situ. Karena kita nggak pernah ketemu ya di situ. tempatnya adem banget sumpah. Adem. Dan Ada juga, jual kopi, kita bisa ngopi, kita bisa nugas. Bener banget. Walaupun kadang agak rame, cuman Iya sih, hoki-hokian sih hoki-hokian. sebenarnya. Kalau lagi ketepaan sepi, kita enak banget sumpah duduk-duduk di sana. Iya, tapi kalau rame ya rebutan tempat duduk sih, jujur li. Lanjut kita juga punya fasilitas olahraga, di mana fasilitas olahraga ini ada banyak banget teman-teman. Ada Contohnya tuh? lapangan basket, Iya. ada lapangan tenis, ada lapangan voli, ada lapangan futsal, Banyak banget ya. ada stadion sepak bola juga. Iya, stadionnya gede banget gak sih, Mas? Biasanya kita supporteran suka di sana. Iya, bener banget. Dan itu pertandingan-pertandingan di ITS tuh banyak banget tau, Rel. yang dilaksanain di situ ya, di Dan fasilitas itu olahraga. bisa dipakai sama mahasiswa-mahasiswa semuanya. Iya. Nah, teman-teman juga bisa join UKM. Bener banget. UKM-UKM yang olahraga gitu ya. Nah, lanjut ada apa nih, Rel? Oke, aku lanjutin nih. Ada yang namanya Gedung Research Center. Itu tuh gedungnya estetik parah. Aku Yang dia tuh pertama kali tinggi. lihat itu aku sebutnya tuh gedung BTS. Oh, kenapa tuh? Karena bentuknya kayak logo BTS. Oh iya, atapnya teman-teman, atapnya Dia kayak bentuknya lancip gitu. lancip. Oh my god ya, aku pernah ke sana sih masuk. Di situ tuh tempatnya kita ngelakuin research. Jadi waktu itu tuh aku ada praktikum kimia, Mas. Di kalau nggak salah aku inget tuh lantai 9 sih, ada lab kimianya gitu. Dan juga di situ tuh lengkap banget. Jadi kita bisa melakukan praktikum-praktikum di sana. Aku jujur kalau aku belum pernah sih praktikum di sana. Oh gitu. Iya, karena jurusanku emang gak ada praktikum kan. Cuman aku pernah tuh iseng-iseng main ke sana. Oh, Ternyata iya. gede banget. Iya, dan juga itu estetik parah gedungnya. Kayak Pasti bagus gak sih? labnya seru gak sih? Iya, bener banget. Biasanya- Futuristik banget gitu loh. Biasanya kalian ngapain sih kalau di lab itu? Aku penasaran deh. Oh, aku kemarin tuh kayak bikin-bikin pakai kimia organik Apa kayak gitu-gitu loh. tabung-tabung gitu iya, nggak ada sih? banyak dari tabung reaksinya tuh lengkap parah. Tabung reaksi, oke. Oke. Udah sebutan teknik banget tuh Iya, tabung anak reaksi. teknik banget nih ya. Oke, Lanjut, lanjut ya Mas. teman-teman AirPods. Di ITS juga punya fasilitas yaitu medical center. Nah, medical center sendiri buat teman-teman yang merantau nih misalnya, Iya, buat terus apa tuh? sakit, ngekos sendiri, nggak jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, tapi sakit terus bingung mau Iya. berobat kemana, teman-teman bisa banget banget. datang ke medical centernya ITS karena di sana fasilitasnya lengkap banget, mulai dari apotek, ada praktek dokter juga. Oh iya? Iya, jadi teman-teman yang sakit bisa datang ke sana untuk minta diobatin sama diobatin. bapak ibu dokternya. Oh. Aduh, Oke. pokoknya lengkap banget deh. Terus Lengkap ada apa banget lagi, Rel? ya. Buat teman-teman AirPods, pasti nih udah pernah denger sih ada yang namanya Geraha 10 November. Itu tuh tempat di mana kating-kating kita tuh, Mas, yang wisudawan itu pada wisuda di sana karena Iya, itu benar tempatnya itu banget. gede banget dan juga itu tempat buat kayak hallnya ITS gitu, perkumpulan. Udah kayak pusat perkumpulan gitu iya, kan ya. bener banget. Karena aku pernah waktu itu nemenin Mas Mbak yang wisuda, aku jemput dari Geraha 10 Geraha. November, dan itu emang di dalam bener-bener rame banget. Iya, rame parah. Terus biasanya tempat Geraha 10 November itu dibuat untuk pertemuan dari wali murid mahasiswa-mahasiswi ITS. Oh, kayak intinya tempat pertemuan gitu iya, lah ya. benar banget, Mas. Nah, Oke. terus kita juga ada di ITS tuh kayak pusat yang ngurusin student exchange nih, Rel. Pasti benar. teman-teman mau banget dong dapat kesempatan buat student exchange. Iya. Nah, di sini tuh kita punya namanya ITS Global GE. Engagement. Nah, ITS Global Engagement ini itu adalah pusat internasionalisasi ITS. Oh, keren banget ya, Mas. Keren banget. Jadi kalau ada mahasiswa dalam ITS yang dia mau keluar negeri, itu tuh harus lewat ITS GE dulu ini. Dia bisa dapat bimbingan, I bisa dapat see. arahan, dan gak cuman itu buat teman-teman ada mahasiswa asing yang mau yang mau student ke exchange ke ITS, ITS, itu juga berpusat ke ITS Global Engagement ini gitu, Oh Rel. iya,
jadi ITS tuh udah skalanya internasional banget Iya, ya sih bener, kita. internasional banget. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini pasti nyadar akan lihat beberapa mahasiswa asing jalan-jalan. Oh iya benar. Oke lanjut, itu ada yang namanya asrama ITS. Buat temen-temen nih yang dari luar kota, luar provinsi, luar pulau, bisa banget kalau misalnya kalian gak dapetan kos atau bingung nih mau ngekos atau nge-apart atau contohnya kayak Ngontrak tinggal mungkin. iya mungkin tinggal bareng temen ngontrak Tapi belum dapet. nih atau bingung, itu bisa banget ke asrama ITS. Karena asrama ITS itu tempatnya strategis banget kan, Bener. karena dia di dalam kampus. Iya, jadi di dalamnya masih lingkungannya ITS gitu gak sih Mas? Jadi biasanya teman-temanku yang di asrama tuh dia jalan kaki. Jadi nggak perlu pusing-pusing macet. Iya, Enak kayak sebenarnya. udah jalan kaki 1 menit nyampe ya. Nyampe olahraga sekalian. Iya bener banget. Nah, lalu kita juga punya robotic center. Wah, ini pasti jarang banget sih teman-teman dengar ada kampus punya Iya, robotic robotik. center. Jadi teman-teman, robotic center ini tempat buat praktek kayak bikin-bikin robot gitu, Rel. Iya, itu yang gedungnya bagus banget tuh gak sih Iya. Mas? Gede, kuning-kuning Gede itu banget, kan. kuning-kuning. Iya, oh Nah, my God. itu tuh biasanya juga ada lomba-lomba robotik gitu, kayak robot-robot main sepak bola. Oh, Kayak lucu. gitu-gitu lucu kan, robotnya kecil-kecil tapi mereka main sepak bola. sumpah? Tapi itu dilombain. Oh itu dilombain ya? Iya, itu di ITS ada kayak gitu. Nanti Keren kita akan banget bahas dong. lebih lanjut. Oke, di episode selanjutnya. Tungguin Nah, aja. ngomong-ngomong fasilitas udah. Terus benefit apa aja sih Rel, yang bisa kita dapat kalau kita jadi mahasiswa ITS? Iya benar. ITS ini kan Institut Teknologi 10 November ya Mas. Pasti itu unggul gak sih Mas? Di bidang apa tuh? Di bidang teknologi. Karena namanya aja udah teknologi ya. Iya, jadi tekniknya tuh udah gak usah diragukan lagi sih guys. Bener banget, karena tadi aja kita punya gedung riset, punya gedung robotika, dan semuanya itu bisa diakses sama mahasiswa. Bener banget. Terus nih ada banyak banget tawaran beasiswa buat kalian tuh yang kayak pingin nih, aduh aku mau cari-cari beasiswa. Itu tuh bisa banget benefit buat kalian mahasiswa-mahasiswi ITS. Nyari beasiswa itu gampang karena dipermudah, di mana-mana itu kayak ada aja, entah itu dari beasiswa di dalam ITS atau di luar ITS, bisa banget untuk coba Nyari cari beasiswa. Terus di ITS itu juga kita terkenal kayak solid banget nih Rel. Ya relasinya ya. Mau sama kakak tingkat, mau sama adik tingkat, itu pasti kita kenal gitu loh. Jadi kita punya relasi yang kuat nantinya kalau masih kuliah ataupun udah mau masuk dunia pekerjaan. Oh iya udah lulus gitu ya. Bener ntar. banget. Oke. Kemudian tuh ada di ITS tuh banyak pilihan untuk kalian tuh mengembangkan diri. Contohnya keilmiahan, kewirausahaan, manajerial dan juga minat dan bakat Mas. Bener banget. Dan ITS, mungkin ini fun fact ITS lagi ya. Banyak banget lulusan ternama itu jebolan ITS Oh tau iya, Rel. iya bener banget. Salah satunya, ini pun aku baru tahu waktu kuliah di ITS. Oh ada iya? Cak Lontong. Cak Lontong ITS. Cak Lontong lulusan ITS. Oh, aku baru tahu. Karena kita lihatnya dia kan seorang komedian. Kayak Tapi siapa ternyata sih yang nggak tahu dia Cak lulusan Lontong? teknik. Oh gitu. Iya. Di ITS lagi ya. Jadi kayaknya emang lulusan ITS ini bisa kemana-mana sih Iya ranahnya. sih, bener banget. Terus Rel, ngomong-ngomongin juga benefit udah, fasilitas udah. Terus keunggulan ITS ini apa sih? Oke, keunggulan nih ya. Kita ini sebenarnya melakukan sedikit research ya, teman-teman. Berdasarkan Unirank, ITS itu memasuki peringkat 12 se-Indonesia. Jadi pendidikannya tuh udah nggak diragukan lagi gitulah. Udah keren banget nih TS Iya nih. udah keren banget. Nah tadi kita ngomongin fasilitas udah. Sekarang kita kayak ngomongin vibes di kampus nih. Oh, vibes-nya ya. Iya, jadi kampus BTW, ITS tuh nggak cuman satu ternyata. Iya, buat teman-teman AirPods yang belum tahu, ITS itu berpusatnya kan di Surabaya. Itu ada yang namanya kampus pusat di daerah Sukolilo. Buat teman-teman AirPods yang belum tahu itu di Surabaya Timur nih Mas. Surabaya Timur. Kemudian tuh ada kampusnya yang di Manyar, tempatnya vokasi infrastruktur sipil, dan juga ada lagi kampus di Cokro Aminoto, tempatnya S2 manajemen teknologi itu Mas. Aku jujur kalau yang di Cokro Aminoto aku belum pernah tahu sih. Belum Emang pernah. itu kayak gimana sih aku dalamnya? udah pernah sih. Oh, kamu ke udah situ, pernah? Mas. Iya main-main aja gitu kan. S2-nya tuh gedungnya tuh estetik parah karena Estetik banget ya? warnanya tuh kayak habis banget ungu gitu. Ungu-ungu. Catnya ungu-ungu. Purple. Iya, purple Ih, lucu banget. Lucu banget sih kalau ada kampus warna ungu-ungu kayak gitu. Terus kita bakal ngomongin kayak yang tadi nih, vibes di kampus. Bener banget. Menurut kamu gimana sih Rel? Rasanya Kalau jadi maba di mahasiswa. ITS? Oh iya, karena aku baru nih ya.
Aku jujur waktu pertama kali masuk ITS tuh kayak kaget gitu mas, karena Surabaya tuh panas banget kan. Bener. Nah begitu masuk di ITS itu tuh ada pepohonan yang itu tuh sumpah, rindang sama banget. lagi. Iya kan. Kayak masuk ITS langsung agak adem. Bener. Dan juga lingkungannya asri. Bener, karena banyak banget pohonnya. Terus ada juga satu yang aku suka di ITS itu banyak banget kucing. Oh iya, kucing-kucing emang lucu. Iya, dan juga mahasiswa itu mereka tuh suka bawa makanan sendiri kan. Maksudnya makanan kucing. Oh buat dikasihin ke Iya, kucing-kucingnya mereka bawa di gitu. botol. Ntar kalau lihat kucing dikasih. Disebarin. Oh, iya, lihat kucing lucu dikasih. ya. Jadi baik-baik banget. Keren. Dan juga kucingnya tuh kayak sampai ada IG-nya kucing @kucing.its. Kucing ITS itu nggak sih? Iya, itu Ya, ada foto-foto random kucing di sana banyak banget. Karena banyak banget sih mas. Terus ITS tuh aku suka karena mereka di dalam ITS itu banyak banget spot nongkrong. Iya, spot nongki-nongki gitu Nongki-nongki ya. cantik buat gitu lah ya. Chill. Kayak Contohnya tadi di mana kita tuh? ada CCWS, ada biasanya teman-teman mahasiswa tuh nongkrong di K1 Mart juga. Oh iya, ada K1 Mart. Tapi selain itu di luar lingkungan ITS pun itu karena ITS strategis banget kan. Iya, benar Jadi banget, dia dekat Mas. banyak kayak kafe-kafe lucu, warkop-warkop, tempat makan gitu. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu nih, kita keluar ITS tuh udah langsung deket banget sama yang namanya daerah Gebang, Keputih. Bener. Itu tempat cari makan tuh banyak banget, mulai dari Nasi Padang, nasi Padang ayam ada. geprek, mie ayam, semuanya ada deh. iya, jadi kulineran tuh udah nggak usah diraguin lagi sih. Nah, terus ngomong-ngomong tadi vibes kampus. Iya. Sekarang kita lebih luas nih, vibes Surabaya. Oke, Surabaya. Karena kan nih. biasanya calon mahasiswa baru itu nggak cuman mentingin kampusnya, tapi lihat kotanya juga. Iya, Enak mikirin nggak sih kotanya? daerahnya. Menurut kamu gimana, Rel? Vibes Kalau Surabaya? aku sih, Surabaya ini kan sebagai ibu kota provinsi di Jawa Timur ya. Vibes-nya tuh kayak kota metropolitan banget, Iya. ya nggak sih? Karena jujur banyak banget gedung-gedung tinggi. Ha-ha. Dan juga di Surabaya itu benar-benar kayak asik gitu, kotanya kayak kota besar. Jujur ya, Iya. menurut aku kalau Surabaya di siang hari itu agak ngeselin. Ya, jujur Sumpah, ya itu karena sih. panas, macet. macetnya. Cuman kalau udah sore, OTW malam gitu, wah. Kayak senja-senja itu gitu nggak vibe sih? Surabaya langsung ganti kayak Iya. lihat city light, naik ride di Iya, jalan bisa banget Tunjungan. Oh my Kayak god. lagunya kayak apa? Ayo rek, melaku nang Tunjungan. Iya benar Sumpah, banget. apalagi Mas. sekarang Tunjungan rame banget kan. Iya. Dan wah keren banget pokoknya. Seru banget deh jalan-jalan di Surabaya itu. Karena buat teman-teman yang mau nge-explore lebih dalam nih Surabaya, bisa banget kalian tuh explore dari kulinerannya dulu nggak sih mas? Ada rawon, Lontong balap. bebek goreng di Surabaya itu juga juara banget jujur. Iya. Kayak udah banyak banget gitu loh pilihannya makanannya, jadi nggak usah diraguin lagi. Bener. Terus tadi yang kita sebutin juga tempat nongkrong tuh banyak. Nggak Iya. cuman kafe, nggak cuman warkop, mall. Mall itu banyak banget dan juga gede-gede ya nggak sih Dan mas? gedenya tuh nggak sekedar gede, Iya. gedenya tuh hampir segede se-Indonesia. Iya, Itu keren, mallnya keren, ada di keren. Surabaya. Ya, mall apa tuh? Ada Pakuwon Mall. Pakuwon Mall. Kalau mau deket kampus ada Galaxy Mall. Iya, dan juga kalian pasti tahu Tunjungan Plaza, TP. Nah, TP itu gede banget sih. Itu bener bisa sih. kardio di sana kalau jalan-jalan. Iya, karena itu dari TP 1 sampai 6 itu kayak luas banget. Dan Nah, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih Rel, vibe ITS, fakultas-fakultasnya. Iya. Cuman pasti teman-teman AirPods ini banyak yang ketinggalan sih. Kayak mungkin mau nyari lebih dalam, kita bisa lihat kemana sih Rel? oh iya, teman-teman AirPods bisa banget nih cek di sosial media kita di @iniloITS. Ada apa aja sih Mas sosial Kita punya medianya? Instagram, kita juga punya TikTok. Oh iya, ada punya link. TikTok. Iya, kita suka. Iya. Iya, langsung aja cek di TikTok @iniloITS. Ada juga LinkedIn, terus Line, YouTube, Oh iya, dan YouTube, juga Twitter. Bener banget nih Nah, Mas. terus informasi lebih lanjut buat teman-teman yang kayak mau cari program-program di ITS dari fakultas, jurusan, departemen, ada apa aja, itu kalian bisa juga cek di website ITS di its.ac.id. Iya. Wah, kita udah di Apa nih, Mas? penghujung nih. Ya elah, padahal masih mau lanjut gak sih? Baru episode 1 ya, Baru episode tapi 1. rasanya baru bentar banget ya kita ngoceh-ngoceh berdua di sini, tapi ternyata waktunya udah habis. Ya gimana dong? Padahal kita belum mau pisah sama teman-teman AirPods. Iya. Ya, tapi tenang aja, kan ini masih episode 1. Masih ada beberapa Masih ada episode banyak selanjutnya. banget. Jadi teman-teman jangan lupa Stay tune, subscribe.
Nah, mungkin itu aja dari kita teman-teman. Aku sama Aurel di sini pamit undur diri. Aku Bowo. Dan aku Aurel, kita pamit undur diri. Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Ini loh ITS 2023. Kenali dirimu. Kenali masa depanmu Di Ini loh ITS. Dadah. Dadah. See you episode 2.